Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rek di channelku Kataku Si Horor. Di pertemuan ini aku mau bahas tentang membongkar misi jin yang merasuki manusia secara massal. Atau kalian sering dengar ini kesurupan massal ya. Merasuki manusia ini nggak ada sebabnya, nggak ada sebab musabab. Manusia ini nggak buat gara-gara kepada jin, nggak ada pemanggilan arwah-arwah, nggak ada mengusik dia yang membuat dia marah ke manusia. Ini nggak ada semua. Beberapa penyebab-penyebab ini nggak ada semua. Tetapi kenapa jin ini merasuki manusia secara massal? Pasti ada tujuan, maksud tertentu. Dan di sini di Kataku Horor ini minggu ini kita membahas tentang itu. Sebelum lari ke situ, bagi kalian yang belum tahu kalau jin ini adalah zat energi yang nggak memiliki ruang atau zat energi yang nggak ada bentuknya, sehingga dia bisa mengecil atau dia bisa membesar. Jin ini kalau dia memiliki ilmu atau dia sudah ribuan tahun hidup atau juga jajaran tertinggi di para jin itu, atau juga kalau di kerajaan-kerajaan itu ada jenderal-jenderalnya atau rajanya. Kumpulan-kumpulan ini yang saya sebutkan tadi ini biasanya yang bisa merubah wujud, bisa membesar atau mengecil. Dia yang mempunyai kekuatan, energi banyak, yang dia bisa merubah wujud. Tapi kalau misalkan cuma rakyat biasa atau kayak ibaratnya prajuritnya ini nggak ada kebiasaan secara untuk merubah bentuk yang macam-macam, mengecil, membesar, atau merubah wujud sebagai anjing, merubah wujud sebagai ular, atau merubah wujud sebagai manusia, menyerupai manusia, atau menyerupai barang-barang yang ada di sekitar kita. Dia nggak bisa kayak gitu kalau untuk prajurit sama masyarakatnya yang biasa-biasa aja. Dan di sini ada beberapa contoh yang bagi kalian yang belum tahu, ada beberapa contoh kesurupan massal yang nggak ada sebabnya. Sebenarnya masih banyak contoh kesurupan massal yang nggak ada penyebabnya, tapi kita cuma ngambil dua. Kalau misalkan ada banyak contoh, nanti durasinya panjang, Rek. Kita persingkat aja. Ini yang pertama ini dari SMA 20 Tangerang. Kalau biasanya SMA itu ada kegiatan study tour ya, Rek ya. Kalau kalian SMA pasti tahu. Ini sekolahnya dia memutuskan study tour di Candi Borobudur. Para siswa-siswi ini sama guru-gurunya ke study tour ke Candi Borobudur ini sekitaran jam 1. Dan sudah selesai, dia kembali ke hotelnya. Kisaran jam 9 ternyata ada satu cewek yang kesurupan dan langsung secara cepat menyebar ke yang lain, dan jadilah kesurupan massal waktu itu 2016 bulan Mei. Setelah dikulik-kulik, ini konon katanya masih menduga-duga para gurunya ini, mungkin siswa-siswanya ini ada yang menggeser batu yang ada di Candi Borobudur atau dibawa pulang, mengambil salah satu batu yang ada di Candi Borobudur. Tetapi keamanan yang ada di Candi Borobudur, yaitu Ki Semar ini nggak terima. Dia membuat klarifikasi kalau misalkan sebenarnya ini Ki Semarnya menjawab kalau misalkan para siswa ini menggeser salah satu batu yang ada di Candi Borobudur, sedangkan batu-batu ini terkait, ada kemungkinan bakal ambruk, ada kemungkinan bakal roboh. Ini tapi enggak. Dan Ki Semar ini menjawab kalau misalkan dia juga mungkin dia bisa melihat jin, atau dia menjawabnya waktu itu, saya tanya kepada jinnya. Ternyata katanya Ki Semar ini dia bilang kalau
Siswa ini sebenarnya kayak pengunjung yang lain, tapi waktu itu ada salah satu jin yang lagi duduk santai tetapi ditabrak sama satu siswa ini dan akhirnya menyebar, dan ini alasannya kesurupan secara massal. Tapi kalau menurut kalian ya Rek, ya dipikir ulang, ini nggak masuk logika. Kalau menurut kita kurang sinkron gitu loh. Soalnya kenapa ya Rek, ya? Yang pertama, kalau misalkan yang ketabrak cuma satu jin, kenapa yang lain marah? Iya nggak? Kenapa yang lain marah? Sehingga ya kalau cuma satu, ya satu aja. Yang ditabrak kan, yang dirasukin cuma satu orang. Tapi kenapa secara massal? Dan ini pasti timbul pertanyaan bagi kita. Kalau menurut kataku horor, ini pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Kalau menurut kalian gimana, Rek? Membenarkan Ki Semar keamanannya, atau kalian berpikir seperti saya? Ini pasti ada tujuan maksud tertentu. Kenapa secara massal? Dan yang dipakai untuk media kesurupan ini kayak anak kecil gitu loh. Kenapa? Kita bahas nanti di segmen terakhir ya, Rek. Ini contoh yang kedua, yaitu yang ada di PT Garmen Boyolali. Di sini katanya habis kesurupan, banyak karyawan-karyawannya itu kesurupan secara massal. Setelah dikulik-kulik sama ustadz yang mendatangkan seseorang dan mediasi dan memasukkan jin ke manusia, dan ketika ditanya-tanya katanya penyebabnya cuman sepele, kayak nggak masuk akal di kita gitu loh. Katanya penyebabnya gini Rek, katanya gara-gara tata ruangnya ini, kayak penataan baju-baju yang sudah ketumpuk-tumpuk ini terlalu sempit buat
dia tinggal gitu loh. Padahal jin ini zat energi yang nggak mempunyai bentuk dan zat energi yang nggak memiliki ruang. Dia bisa membentuk sekecil apapun. Tetapi kenapa ruangan cuma segini dia bisa mengatakan kesempitan? Rumahnya dia diusik, kan nggak masuk akal. Pasti ada tujuan, maksud tertentu. Ya nggak, Rek? Menurut kalian gimana? Langsung komen di bawah ya. Kalau menurut kataku, horor ini pasti ada tujuan yang lain. Tapi kalau secara dipikir-pikir lagi 0, berapa piara ya, pasti mungkin ada kemungkinan omongannya dia benar. Tapi untuk berapa persennya ini kayak nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Soalnya, Rek, jin ini dia bisa mengecil, bisa membesar. Padahal kalau kalian tonton video-video saya, kalau kalian fansnya Kataku Horor, kalian juga pasti tahu satu guci ini bisa jadi kampung jin. Di guci kecil dia jadi kampung, atau juga dia bisa memiliki ruang yang ini pasti ada tujuan, maksud tertentu. Misinya dia nggak ke situ. Ya nggak? Kalau menurut kalian gimana? Dan ini videonya yang beliau lagi mediasi. Contoh videonya. Ora alame menungso ki beda. Ya ewadene kesambar kebeda-beda kan lah ya dudu salah menungso to, Mbak. Ora ketok, Mas. Heeh, umpama ketok mesti disingkiri to, Mbak. Tur kowe ngerti ora, Mbah? Siji, lemah ki ning bumi iku diciptakan ora gon nggo bangsa jin. Nggo bangsa manungsa, bangsa kewan. Ya. Kan bumi ya duwe Gusti Allah. Dudu bangsa. Ya kok bangsa jin sak penake. Aku nak diajak baik-baik, nak diajak jahat-jahat. Aku nyatu wonge selengean. Intine ngene, Mbah. Jenengan penak, wong kene ya penak. Sing ajaluk mbok resiki sing endi? Daerah kono. Kuwi regetane piye to? Kok sik regetane piye? Getane ditumpuki sembarang barang. Aku ra iso obah. Aku ora mengganggu. Ora menjaluk apa-apa. Oh intine sing kaya ning njaluk didongake. Tak dongake kabeh ning kene rezekine apik. Amin. Amin. Intine sing kaya ada-ada ngeten iki to, Mbah, sing ten wingking ngeten iki. Iya, gede-gede. Oh, berarti manganu mawon. Berarti nyari sing ngeten iki enten rodane niku to, mengke sekali pindah teman-teman. Ngoten, Mbah? Iya. Lah saiki nggon sing barang kuwi ben ra ganggu kowe iki gok sing endi? Nudingo. Sing penting golek sing gone kosong. Kosong. Sik longgar. Yo intine ora umpu-umpuan ngono, Mbak. Yo, ana selone. Karo Langsung aja. Gimana, Rek, tadi kalian nonton videonya? Yang contoh-contoh manusia yang dirasuki tanpa sebab, kalau menurut Kataku Horor. Soalnya kenapa ya, Rek ya? Soalnya kenapa? Di situ jin ini bisa merubah bentuk secara kecil dan bisa membesar. Dan yang pertama, dia menabrak dan kesurupan. Nggak banget gitu loh, nggak masuk logikanya kita gitu. Di sini Kataku Horor mendapat informasi dari seseorang yang terpercaya. Mohon maaf sebelumnya, tapi sayangnya beliau nggak mau diekspos, nggak mau dipublikasikan. Itu yang sayangnya. Kalau nanti saya bilang kalian nggak percaya, tapi ini informasi penting dari beliau. Saya yang harus menyampaikan, gitu, Rek.
Di sini kata beliau ini awal mulanya nih kataku horor dapat informasi dari internet. Setelah kita kulik-kulik, nah kita tanya tuh sama beliau, apakah benar beliau ini gitu. Katanya beliau membenarkan gitu. Beliau ini mengasih informasi penting gitu. Tapi sayangnya beliau nggak mau diekspos, nggak mau dipublikasikan ke kalian. Ini yaitu salah satu penyebab misi jin yang selama ini belum terbongkar. Sumber-sumber informasi-informasi dari sosmed, dari media-media apapun, ini kita udah mencari apa sih penyebab sebenarnya para jin ini merasuki manusia secara massal. Tapi ini menurutku yang ternyata itu dan horor banget kalau menurutku. Soalnya kenapa? Saya jadi takut ini untuk ngomongnya. Soalnya penting. Para jin ini ada beberapa kelompok jin yang merasuki manusia ini secara massal dengan sengaja agar dia belajar untuk mengendalikan manusia. Untuk apa, Untuk latihan perang. Dan perang apakah ini? Ada yang tahu? Langsung komen di bawah. Dan di sini kataku horor untuk minggu ini kita yaitu pelajarannya ternyata ada beberapa kelompok jin yang memang sengaja merasuki manusia. Dia mempunyai misi yang terselubung, yang kita nggak pernah terpikir oleh kita, yaitu mengendalikan banyak manusia untuk latihan di medan perang. Dan pelajarannya untuk minggu ini sekian.